kabar dengan kalian? Adik-adik, pandemi belum selesai. Jadi kita tetap harus mematuhi prokes ya adik-adik. Salah satunya adalah memakai masker. Nah, Kak Imelda nih juga begitu. Kak Imelda juga taat akan prokes. Dan sekarang Kak Imelda akan buka dulu deh maskernya biar lebih enak kita mendengar suara Kamela lebih lebih jelas terdengar. Karena di ruangan ini juga Kamela sendiri kok. Kamela buka ya. Ya, adik-adik kita udah siap untuk ibadah. Sudah disiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan yang terutama hatinya kita ya adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian, Kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyi ya, adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita akan berdoa untuk ibadah kita ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama meskipun masih di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri juga kepada kami. Tuhan Yesus, nanti kami akan memuji-Mu dengan banyak sekali puji-pujian dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir dalam ibadah kami. Sehingga kami mendapat sukacita yang hanya dari-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita nanti sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama ya. Lagu pujiannya tuh gampang dan adik-adik pasti sudah hafal. Lagunya baca kitab suci dan doa tiap hari. Kita nyanyi ya sama-sama ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau Engkau menolong Kak Imelda untuk memberitakan firman-Mu. Tolonglah Kak Imelda agar Kak Imelda bisa menjelaskan firman-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Agar kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu bisa mengerti apa yang akan Engkau ajarkan kepada kami dalam ibadah hari ini. Inilah doa kami dan kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab untuk firman Tuhan hari ini dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Lalu nanti dilanjutkan ayat 49 sampai 56. Adik-adik sudah siap? Kita baca sama-sama ya adik-adik. Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 42. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus sudah memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis." Lukas 8 ayat 53 sampai 56. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga dia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Adik-adik, minggu hari ini ibadah kita temanya adalah berharap dengan rendah hati. Tadi kita sudah baca ya adik-adik dalam Alkitab cerita seorang kepala ibadat, yaitu Bapak Yairus. Seorang yang dihormati adik-adik pada masa itu, yang memiliki cukup banyak pengikut, memiliki cukup banyak pelayan, tapi dia menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan seseorang yang dia percaya pasti akan bisa menolongnya. Yaitu siapa? Ya, adik-adik bisa jawab ya. Tuhan Yesus. Adik-adik, Bapak Yairus ini salah satu orang yang rendah hati adik-adik. Kok rendah hati ya? Iya, karena tadi dikatakan Bapak Yairus adalah seorang kepala ibadat. Jadi dia bisa dikatakan memiliki segalanya. Tapi ternyata orang sehebat Bapak Yairus pun mempunyai masalah ya adik-adik. Jadi anaknya yang satu-satunya yang berumur 12, seperti ada teman-teman kalian di kelas tanggung ya, umurnya 12.
dan sedang sakit sekarat dan bahkan dikatakan hampir mati adik-adik. Jadi Bapak Yairus pasti akan sedih sekali. Respon yang Bapak Yairus lakukan lewat masalahnya adalah respon yang baik ya adik-adik. Dia menghampiri Tuhan Yesus, bahkan memohon kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Padahal bisa saja Bapak Yairus menyuruh pelayannya untuk memanggil Tuhan Yesus, tapi itu tidak dia lakukan. Dia mendatangi Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia sampai merendahkan dirinya, tersungkur di depan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus. Itu mencerminkan betapa dia membutuhkan, memohon sekali pertolongan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasih. Jadi Yairus tepat sekali datang ke orang yang sungguh-sungguh tepat karena akan menolong dia dan mampu menolong dia. Tuhan Yesus akhirnya datang ke rumahnya dan mendapati memang anaknya sudah mati, kata orang-orang banyak. Bahkan di rumah itu sudah banyak yang menangis adik-adik. Tapi Tuhan Yesus bilang dia tidak mati, dia tertidur. Adik-adik, banyak orang tertawa ya, karena mereka pasti sudah memeriksa keadaan anak itu, kondisinya, dan pasti mereka meyakini bahwa anak itu memang sudah mati. Tapi buat Tuhan Yesus gak ada yang mustahil, semua dapat dilakukan Tuhan Yesus. Dan benarlah Tuhan Yesus menolong anak Bapak Yairus. Hanya dengan mengatakan, anak, bangunlah. Anak itu bangun adik-adik. Hebat ya Tuhan Yesus kita ya adik-adik. Kak Imele tuh membayangkan bagaimana ya perasaan orang-orang yang mentertawakan dia. Nah adik-adik, kita hari ini belajar dari Bapak Yairus. Bahwa kita harus menaruh harapan kita hanya pada Tuhan kita saja, Tuhan Yesus. Dan kita harus berusaha untuk bisa mewujudkan harapan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, lalu kita juga kalau sakit kita bisa datang ke dokter setelah berdoa, meminum obat-obat yang sudah dokter berikan, lalu kita bisa mengikuti apa yang dokter anjurkan, makan yang sehat, istirahat yang cukup, lalu berolahraga. Dan pada saat ini, saat dimana semua orang takut dengan virus COVID, sudah banyak pengetahuan yang memberitahukan bahwa untuk menangkal COVID ini dengan 5M ya adik-adik, dan kita harus mentaatinya. Itu tanda kita juga merendahkan hati kita. Adik-adik, jadi hari ini kita bersyukur ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus berharap dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik yang akan kita beri untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik pada kita. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti berikan kepada orang tua adik-adik ya. Nanti orang tua adik-adik akan membawanya ke gereja atau bisa mentransfernya ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik, mengiringi persembahan kita mau nyanyi lagu pujian ya, bawa persembahanku, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu dalam rumah
Nah, sekarang tiba waktunya yang ditunggu-tunggu. Adik-adik pasti paling suka nih. Kita mau aktivitas. Nah, aktivitasnya akan dibantu oleh kakak kita ya, Kak Lisbeth. Silahkan, Kak. Kita akan menutup ibadah kita adik-adik, dan kita akan bernyanyi bersama-sama lagu pujian Jalan Serta Yesus. Seminggu ini kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk jalan bersama-sama dengan kita ya adik-adik ya. Kita nyanyi. Adik-adik, kita akan menutup ibadah minggu hari ini. Kita mau berdoa ya adik-adik, berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah ikut hadir dalam ibadah kita. Kita semua bersuka cita. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati ibadah kami. Kami merasakan kami bersuka cita Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus,
Biarlah pujian yang tadi kami nyanyikan bersama-sama, kami mendengarkan firman, dan kami juga memberikan persembahan, semua hanya untuk kebaikan-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah semakin banyak lagi orang mengenal-Mu dan mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, agar kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap bersuka cita, dan kami boleh tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau terus begitu mengasihi kami dan menyayangi kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Jadi tetaplah rendah hati dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan ya adik-adik. Dah, sampai ketemu lagi. Kami akan pakai kembali masker kainnya. Dah adik-adik, God bless you.